Kalau dibilang bahwa yang paling utama adalah mental, kayaknya benar. Oke. Itu mental. Mental berarti pertama kali. Mental. Jadi kalau mental kayak gimana tuh? Tadi pantang menyerah ya. Oh, jatuh, bangun lagi. bangun lagi. Jatuh lagi. Bangun lagi. Ya gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis. Apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celoteh Bisnis, guys. Jangan lupa sebelum kita mulai, lo yuk like, share, and subscribe. Jangan lupa lonceng kanannya lo klik ya. Jangan lupa. Karena kenapa? Ketika lo udah subscribe, maka lo akan mendapatkan update informasi yang terhits tentang para pebisnis. Nah, hari ini ya kita jalan-jalan ke BSD ya. Kita menemui seorang pebisnis. Nah, pebisnis apa nih ya? Kita langsung tanya aja sama pebisnis di sebelah saya ini. Ini adalah Mbak Bril. Apa kabar Mbak Bril? Baik, alhamdulillah. Jadi guys, kita kan social distancing ya. Jadi tadi kami juga sebelum acara ini kita juga pakai masker ya Mbak Bril ya. Betul. Dan kemudian juga kita ada sanitizer. Jadi intinya guys, ketika apapun bisnis lo, ketika apapun aktivitas di luar sana, lo harus tetap jaga kesehatan ya. Karena kita tetap mau panjang umur dan sehat selalu. Bener ya Mbak Bril ya? Bener. Oke. Betul. Nah, Mbak Bril, sekarang nih teman-teman mau tanya ya. Ya. Mbak Bril ini sebetulnya awalnya sebelum kita ngomongin bisnis, Mbak Bril itu backgroundnya apa kalau boleh tahu ya? Background. Ya. Oke, jadi gini, aku itu 6 sampai 6 tahun lalu, aku tuh perempuan karir banget. Oh, berarti bekerja sebagai karyawan? Nah, betul. 6 tahun yang lalu. Sampai 6 tahun yang lalu. Sampai 6 tahun yang lalu. Jadi sampai 6 tahun yang lalu aku wanita karir. Berapa lama tuh jadi kerja aku tuh bekerja sejak lama sekali, jauh sebelum lulus kuliah. Jadi total itu hampir 20 tahun aku tuh jadi wanita karir. Guys, 20 tahun jadi wanita karir. Benar. Jadi bekerja di karyawan di suatu perusahaan ya Mbak Betul. April ya. Oke, guys, jadi ini kenapa gue tanya? Ya itu kan pada tahu ya background para pebisnis kita tuh apa aja. Nah, saat ini adalah seorang wanita karir yang sudah 20 tahun mengabdikan ya dirinya kepada satu perusahaan. Dan akhirnya 6 tahun yang kemarin pindah haluan, hijrah menjadi pebisnis. Benar ya Mbak April? Betul. Oke. Mbak April, nah sekarang kita mau tahu. Mbak April kan cukup lama ya 20 tahun ya. Malu ya bilangnya lama ya 20 tahun ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya gini Mbak Bril. Kenapa Mbak Bril bisa, setahu saya ya, saya punya teman-teman juga yang sampai saat ini mau usaha maju mundur. Terus kenapa di perusahaan sudah sampai 20 tahun Mbak Bril tinggalin itu kan karir Mbak Bril ya. Ada nggak sih motivasinya apa sih ketika pindah gitu? Betul. Jadi gini, sampai 6 tahun yang lalu saya tuh wanita karir banget. Jadi saya dulu bekerja di media. Di wartawan ya. Di media, posisi terakhir lumayan, yaitu pemimpin redaksi. Wow, pemimpin redaksi guys. Tapi dulu sampai 6 tahun yang lalu, oke. Sampai pada satu titik saya memikir entah kenapa, kayaknya saya mikirnya kayaknya cukup. Cukup. Ini saatnya untuk pindah haluan. Pada saat itu sampai 6 tahun yang lalu saya belum punya pikiran mau ngapain. Oh, belum ada planning mau ngapain? Belum sama sekali belum ada planning mau ngapain. Pokoknya saya pengen istirahat, tapi background saya itu alhamdulillah ketika bekerja itu banyak sekali bertemu dengan pengusaha. Jadi kebetulan di tempat saya kerja dulu di majalah perempuan, itu saya banyak sekali berhubungan dengan pebisnis perempuan. Nah, dari situ tuh memang dari dulu tuh udah ada muncul berbisnis tuh seperti ini. Nggak mudah tapi kok bisa untuk dicoba gitu. Nah, sampai akhirnya 6 tahun yang lalu saya memutuskan kayaknya I have to try to untuk mencoba pindah haluan gitu. Nah, sekarang saya tanya gini loh, Mbak Bril. Jadi mungkin motivasinya salah satunya karena sering berinteraksi dengan para pebisnis perempuan tadi. Betul. Mungkin jadi lama-lama mikir, kayaknya boleh dicoba nih kayak gitu Mbak Bril. Betul. Dan itu saatnya ketika 6 tahun yang lalu resign, Mbak Bril langsung hijrah membuka bisnis ini. Iya, betul. Jadi awalnya juga nggak langsung kepikiran ya untuk berbisnis ya, tapi memang pengalaman untuk bertemu, untuk bergaul dengan para pebisnis, para entrepreneur, women entrepreneur itu membuat saya tuh terinspirasi untuk mencoba. Jadi langsung I have to do it gitu. Iya. Kayak gitu deh. Nah Mbak Bril, sekarang pertanyaan saya gini. Ini sebetulnya bisnis apa ya kalau boleh tahu? Kan sih kalau saya lihat nih, waduh, ada ini. Apa ya? Oke. Mungkin sampaikan nggak Mbak Bril, bisnis apa ini? Jadi utama bisnis saya adalah sabun.
Sabun. Sabun. Bisnis utama. Ini berarti ya Mbak Bril ya. Ini sabun ini. Wow, warna-warni guys. Ya betul. Jadi sabun itu biasanya kan polos gitu ya. Kalau ini Oke, sabunnya bisa warna-warni. Tapi ini bukan Oke. sabun sembarang sabun loh, Mas. Nah, saya mau tanya, ini sabun apa Mbak Bril? Nah, saya juga bingung, tapi juga pasti tahu, bingung juga nih, ini sabun apa gitu ya. Apa sabun apa nih Mbak Bril? Oke, jadi ini adalah handmade soap, Handmade sabun soap, buatan tangan. Jadi kalau Sabun kita, buatan ya betul, tangan. kalau kita, Jadi buatan mesin ya? ini satu-satunya mesin yang saya pakai blender. Wow. Ya untuk nge-mix semua bahan itu blender, tapi Oke. selain itu tangan. Wow, keren guys. Nah, inilah. Jadi lu pasti akan kepo. Ini kok bisa sih sabun pakai tangan. Nah, kita lihat nanti kenapa Mbak Bril ini bisa seperti ini. Nah, Mbak Bril, saya mau tanya, berarti ini adalah handmade soap berarti ya? Betul. Oke. Nah, sekarang sabun kan di luar sana banyak ya Mbak Bril ya. Benar. Nah, karakteristiknya khasnya Mbak Bril ini bisnisnya apa gitu? Iya ya. Jadi gini, jadi aku masih cerita dikit ya. Jadi Oke, awal boleh, 6 tahun silakan. lalu ya. 6 tahun lalu tuh ketika baru resign, terus saya entah kenapa saya tuh tertarik untuk ikut kursus sabun. Jadi Wow, oke. memang sejak dulu saya memang ada ketertarikan sama sabun-sabun lucu. Nah, oke. tapi sama sekali nggak mikir bahwa itu akan Oh, jadi itu mau bisnis. jadi bisnis, Sama oke. sekali nggak Cuman ada. suka doang ngeliat Oke. gitu ya, Terus oke. iseng kan, aduh ini kok bisa ya bikin sendiri ya. Nah, waktu itu oke. zaman itu 6 tahun lalu itu belum banyak. Oke. Sama sekali belum banyak orang yang terjun ke bisnis sabun. Oke. Oke, saya ikut kursus. Nah, dari kursus itulah lama-lama, oh ternyata sabun buatan tangan tuh istimewa ya. Oh, oke. Ini kok beda banget sama sabun biasa Oke, gitu ya. oke. Unik lah Oke. gitu ya. Banyak memiliki manfaat dan ternyata memang betul sabun ini memang berbeda sih sama sabun-sabun buatan tangan. Buatan pabrik. ya, Yes, oke. buatan pabrik. Keutamaannya adalah apa? Sabun-sabun ini tidak mengandung deterjen, Mas. Oh, tidak mengandung deterjen. Betul. Berarti aman buat kulit ya berarti ya? Betul. Oke, Jadi oke. ketika pelan-pelan gitu ya menerjuni persabunan, saya tuh menemukan sekali banyak orang yang curhat gitu yang ngeluh, aduh Oke. kulit saya tuh bermasalah kering banget. Oh, abis pakai Ya kan? sabun kulit Nah, jadi kering gitu. kalau diginiin kok kering gitu iya, ya, iya, atau iya. anak Sisikan saya, gitu ya, ya. sisikan, benar. Iya, iya. Atau anak saya tuh kenapa ya masih umur sekian kok sensitif banget kulitnya Oh, oke. gitu. Oke, jadi saya terus belajar sedikit demi sedikit saya paham bahwa salah satu. Jadi penyebab kulit kering itu banyak Oke. dari internal maupun eksternal. Oke. Salah satunya adalah penggunaan Dari deterjen. sabun. Jadi memang bukan sabun yang utama, tapi salah satunya Betul, adalah sabun. betul. Oke. Nah sekarang otomatis gini, Mbak Bri tadi keutamaannya membuat sangat inilah ramah Lembab, terhadap ya. oke, sama kulit juga bagus. All kind type juga bisa pakai ini, Bisa, benar ya? insya Allah Baik. bisa. Insya Allah bisa. Nah sekarang masalah harumnya tadi saya sempat ciumnya, bau-baunya ada bau apa sabunnya ini ya? Jadi gini, bahan utama bikin sabun handmade ini sebenarnya adalah sederhana banget, Heeh. yaitu minyak. Jadi ini bahannya minyak. Oke. Bayang nggak minyak bisa jadi begini? Iya loh, guys. Iya kan? Ini minyak tapi bisa kayak begini ya. Oke, jadi Luar biasa. minyak yang Oke. biasa dipakai untuk sabun Oke, itu ada minyak. Bukan minyak goreng ya? Sebetulnya minyak goreng itu bisa loh. Jadi minyak tapi ada teknik khusus Oh, ya. teknik khusus ya. Oh, tapi bisa juga ya? Bisa, Oke. bisa. Jadi minyak sawit, Minyak sawit, oke. minyak kelapa, Minyak kelapa, minyak jarak, minyak jarak, minyak zaitun. minyak zaitun. Nah, Indonesia itu memiliki sumber daya yang Oh. luar biasa. Yang memang Luar banyak biasa. banget ya bisa Betul, diolah. Oke. itu bisa dibikin menjadi sabun. Wow. Sesederhana guys. itu, bahannya tuh hanya oil, macam-macam oil itu. Ya, dan itu barang itu bisa mudah didapatkan lah di negara kita ya. Betul. Kalau zaman dulu kan Oke. nenek-nenek kita kan kadang-kadang kalau kulitnya kering diolesin minyak kelapa. Iya. Zaman dulu banget ya. Saya begitu. Kalau diolesin minyak kelapa atau rambut dikasih apa gitu Oh, ya, ya, buat minyak kelapa, yes. minyak kelentik itulah. Ya. Bener. Nah ternyata itu bisa bikin sabun. Wow guys, nah ini buat lo semua ya. Jadi ketika lo mau berbisnis, jadi lo jangan sampai ngeremehin negara kita ini sumber daya alamnya luar biasa. Ini contohnya Mbak Bre langsung membuatkan dari semua yang ada di alam kita lah ya, bisa dicari. Dan ini juga mungkin nggak terlalu mahal juga ya Mbak Bre ya. Iya, kalau Oke. sumber daya Ini yang bisa penting. Ini yang penting soalnya karena Betul. kenapa sumber daya alamnya nggak mahal itu kan kita bisa nyari uang juga lebih enak gitu ya, Mbak Bre, ya. Betul. Oke, nah sekarang Mbak Bre saya tanya gini. Berarti Mbak Bre udah sampaikan apa bahannya, terus bau-baunya juga. Nah sekarang mau saya tanyakan gini. Mbak Bril ini berarti sudah bisnis ini sejak 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun. Sekarang 2020 berarti sekitar 2014 ya.
6 tahun yang lalu. Ya. Langsung mikir, oh ya bener. Bener Mbak Bril ya. Lama ya. Oke. Nah, jadi Mbak benar. Bril gini, nah sekarang udah 6 tahun yang lalu. Nah Mbak Bril itu ketika memulai, kalau boleh tahu modalnya. Nah biasa kalau teman-teman pada nanya nih, para follower kita ya, audiens kita, Ya. itu modalnya berapa, mahal nggak, atau berapa besar gitu. Waktu itu boleh tahu nggak range-nya berapa modalnya waktu itu Oke. membuat bisnis? Karena ini pada dasarnya bahannya murah ya, Oke. jadi cuman minyak. Oke. Waktu itu saya punya modal yang paling besar, modal saya adalah untuk kursus justru sebetulnya. Oh, untuk kursus tadi buat sabunnya Tapi tadi. oke. karena saya memang niat banget pengen kursus sabun yang katakan yang bener gitu ya, bener banget. Iya, Karena iya. gini, di internet cara bikin sabun tuh banyak banget. Oh pasti saya setuju. Di YouTube ya Bang. Lihat cara buat sabun Iya. bisa gampang. Banyak banget. Kenapa mau ambil yang mungkin bersertifikasi berarti dong nih? Gini, jadi pengen yang apa ya, ya pengen dari sumber yang betul lah Yang ya, betul, dari yang bener, jelas ya. jadi Bukan dicoba-coba memulainya- gitu ya. Betul, yang memulainya itu sesuatu yang yang serius lah ya. Oke, setuju. Oke, jadi modal paling besar adalah untuk kursus. Itu. Untuk modalnya sendiri aja karena bahannya itu minyak, Oke. itu nggak salah mahal. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya 250 ya. Oke. 250. Model awal tuh? Iya, model awal. Nggak mahal kan? Guys, 250.000 guys, Iya, lu iya, bisa iya. memulai ya. Nanti sampai sekarang otomatis nanti akan berbeda lagi modalnya. Tapi di awal Betul. 250.000 aja udah bisa Betul. lu coba berbisnis gitu. Betul. Keren. Nah, terus kemudian setelah itu gimana? Oke, 250.000 Ah, katakan ya, saya dapat waktu itu satu cetakan Oke, gitu ya. oke. Terus dari satu cetakan panjang itu dipotong-potong. Oke. Bisa jadi ya katakan 10 ya kalau waktu itu 10. Oh, oke. Nah, dari situ berkembang Wow. gitu. Nah, sekarang gini, Mbak. Saya mau tahu ini harganya sebenarnya berapaan sih satunya? Saya mau tahu dari paling bawah sampai paling besar gitu. Oke, Nah, jadi kan karena tadi bahannya sebetulnya tidak terlalu mahal, oke. tapi di sini ada proses pembuatan yang tidak mudah. Iya, kata handmade tadi loh. Handmade tadi, betul. Jadi Oke. untuk sabun seperti ini aja, Iya, setelah selesai kita campur, jadi ha. selesai jadi sabun. Untuk sampai bisa dipakai seperti ini itu membutuhkan waktu 1 bulan. Wah, 1 bulan. Diangin-anginin, Wah. namanya di curing gitu ya, 1 Sampai dia- bulan. Karena jadi itu ada proses saponifikasi namanya. Jadi Apa namanya? saponifikasi. Saponifikasi apa tuh? Dari kata sapon ya. Jadi dia memproses oil menjadi sabun. Oh, itu saponifikasi. Ya. Oh, oke. Untuk saponifikasinya itu menjadi sempurna, dia membutuhkan waktu antara 3 minggu sampai 4 minggu. 3 minggu sampai 4 minggu baru bisa dijual. Betul. Sehingga Guys, memang di situ ada proses Ada yang proses, betul. kemudian juga ada misalnya kalau ini saya kan pakai pewarna alami ya. Iya. Ini hitamnya juga saya pakai charcoal, natural charcoal, merahnya juga Oke, pakai clay, Oke. natural clay. Jadi memang di situ tidak bisa dibilang murah juga, tapi nggak mahal. Nggak terlalu mahal ya. Nggak mahal. Nah, Oke. sekarang berapa rata harganya? Saya penasaran ya. Oke, range-nya. kalau yang besar begini, ini beratnya 105 gram. Ini 105 gram, 105 oke. gram, itu saya jual 45 sampai 50. 45 sampai 50 nih Iya. ya. Oke, ini yang 105 gram. Emang ada yang lebih gede? Enggak ada. Ini Kalau paling dulu kecil? awalnya Oke. saya bikin di bawah 100. Oh, 100 gram. I see. Jadi tergantung ada yang di bawah 100, ada yang 100. Kalau saya sekarang bikinnya minimal 105 gram. Berarti 105 gram ini satu varian aja? Ya. Oh, oke. Satu varian. 45 sampai 50.000 ya kurang Betul. lebih ya? Ini Oke. sabun. Oke. Kalau sabun cair lain lagi. Oh, sabun cair beda lagi? Kalau Oke. kalau oil sampo Oke. Yang Ini lain namanya lagi. apa ya kalau boleh tahu? itu sabun cair. Ini sabun cair. Sabun cair olive. Jadi dia kandungan terbesarnya adalah minyak zaitun. Oke, nah Mbak sekarang saya tanya. Tadi kan saya belum tanya mereknya apa ya. Ini Ya. mereknya apa ya? Bril Savonnerie. Jadi ini. Bril Savonnerie. Ya, Bril Savonnerie. Savonnerie itu artinya apa? Tadi prosesnya tadi ya? Dari savon, Nah, dari sabun tadi ya, sabun sabun. di soap works gitu lah. Soft work. Nah, kalau Bril nama Mbak Bril sendiri Iya. ya. Biar namanya tambah hits ya. Bril. Aku tuh bingung Savonnerie. sebenarnya mau ngasih nama apa gitu ya. Ya udah Tapi nama keren aku loh, tapi aja ini ya. keren. Bril Savonnerie keren. Nah, kalau ini dari minyak apa? Ini olive kebanyakannya. Oh, olive. Jadi dalam setiap kemasan itu aku kasih ingredients-nya di belakangnya. Oh, ada ya. Jadi benar-benar jelas lah ya Betul, kandungannya apa. betul. Jadi yang ibaratnya kandungannya yang nggak aneh-aneh gitu ya. Betul. Yang nggak berusak juga Betul. apa badan gitu ya. Kalau ini aku kasih saffron, dari saffron, pakai saffron betulan. Jadi Wow. bunga saffron itu aku dapat dari Iran. Jadi aku mendatangkan langsung dari Iran. Aku bikin jadi ini buat campurannya sabun-sabun aku sekarang pakai saffron. Oke, antara ini sama yang saffron tadi sama kan? Sama, ya? sama, Oh, sama. sama ya. Ah, Oke. sama. Nah, kalau ini berapa harganya nih? Kalau ini yang besar itu jadinya 120.
Oh, ini 120.000. Kalau yang kecil-kecil kayak begini nih? Itu ini kan 80. 80. Ini sabun sirih lagi, ini gara-gara pandemi, ini lumayan banyak. Buat apa memang? Ada kegunaannya? Sabun ini aku mengandung sirih betulan, jadi Mengandung sirih betulan? essential oil sirih. Oke. Dia sangat baik untuk antibakteri. Wow, oke. Jadi saat seperti sekarang ini kan kita harus betul-betul bersih ya. Oke, iyalah. Sering mandi. Sekarang harus sering mandi segala macam. Nah, sabun sirih ini sangat baik untuk menghilangkan bakteri di kulit. Oh, oke. Keren, Mbak. Ini berbusa berarti ya, Mbak ya? Ini berbusa. Berbusa ya? Kalau sabun cair aku sarankan mandi pakai sponge ya, pakai sponge supaya lebih busanya lebih banyak ya. Oh, oke. Nah, kalau yang kecil-kecil gini apa ya? Pakai kayak dot gitu apa? Ini cleansing oil. Ya, jadi dalam perkembangan waktu selain sabun, aku juga bikin oil. Nah, karena memang kebutuhan orang akan kulit yang lembab itu kan tinggi. Nah, aku bikin oil yang kira-kira tidak merusak kandungan minyak di kulit. Oh, ini buat pembersih ya kalau Kalau ini untuk cleansing oil ya. Kalau ada ini juga cleansing cleansernya juga. Ada. Jadi dalam minyak-minyak kita yang ada di sekitar kita itu ada kandungan-kandungan tertentu. Misalnya kalau ini kastor, kalau kastor itu jarak ya. Minyak jarak dia tuh membersihkan sangat. Jadi bisa untuk badan, terus wajah juga bisa dihasilkan dari minyak-minyak ini betul. ya. Jadi kalau ini kandungannya minyak jojoba. Minyak jojoba, oke. Apa lagi nih? Jojoba, rice bran oil. Artinya ini bisnis Bril Savonnerie ini yang pertama. Yang berjalan pertama kali ya. Nah, sekarang saya mau tanya, ini dipasarkan lewat online atau lewat apa, Mbak? Mulut ke mulut atau gimana? Lewat apa Gojek atau apa Grab atau apa? Oh gitu. Kalau saya banyak main di online. Oh, memang di saya online. ada Instagram ya. Oh, Instagramnya apa, Mbak? Bril. Kalau yang ini Bril Savonnerie. Bril Savonnerie. Ke bawah apa des? Ya underscore ya. Bril underscore Savonnerie. Nah guys, nanti kita tulis ya di bawah ya. Ada kok di caption, nggak usah khawatir. Nah terus kemudian saya bertanya gini, berarti Mbak Bril memang fokusnya juga di online? Ya. Oke, nah sekarang boleh saya tanya, sempat terbesar itu bisa omset itu berapa piece nih? Saya ngomongnya piece aja bukan rupiah. Kira-kira habis berapa dalam seminggu mungkin? Oh gini, sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Oke, sebelum pandemi. Paling topnya tuh sempat berapa itu? Kalau pandemi itu, sebelum pandemi itu pendapatan saya itu paling banyak adalah dari souvenir pernikahan. Souvenir nikahan itu sekali order itu bisa 1.000 pieces ya. Itu satu event kan? Satu event ya. Jadi lumayan paling banyak pendapatan justru dari souvenir. Oh, jadi berarti ini juga bisa untuk souvenir juga bisa ya? Iya. Oke, mungkin kalau souvenir mungkin harganya bisa nego-nego kali. Betul, karena itu kan jumlahnya banyak ya. Betul, sangat bisa. Guys, jadi buat lo semua yang memang lo nikah ya, lagi mau menikah gitu, lo nggak apa-apa hubungin aja nih, ini buat hadiah lucu-lucu ya. Dan menurut gue tahan lama. Ini berapa lama ya kalau kita buat sabun ya biasanya? 1 tahun bisa, karena 1 tahun bisa. Jadi bahkan lebih juga bisa, karena tapi tergantung dari kualitas minyaknya. Oh, I see. Oke. Kalau misalnya paling hanya mempengaruhi bau ya. Kalau misalnya udah lewat dari 1 tahun masih bisa dipakai, tapi baunya mungkin agak sedikit kurang. Tapi kalau untuk 2 bulan 3 bulan masih oke ya nih? Oke banget, masih bisa. Guys, tadi kan lo denger ya harganya 45 sampai 50.000. Ya kalau buat sampai 3 bulan 5 bulan bahkan setahun tadi nggak masalah lah. Nah, oke. Sekarang gini, Mbak Bril. Sekarang kan kita Mbak Bril, sebelum kita ngomong kesuksesan, saat ini kan lagi pandemi nih. Iya. Semua orang bisnis katanya pada teriak-teriak. Iya. Semua bisnis kaget gitu kan. Wah, ada apa nih gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, ini berpengaruh nggak sih sama bisnis Bril Savonnerie ini, Mbak Bril? Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Kenapa saya tanya? Karena ini penting. Ini kan Mbak sebagai pelaku langsung ya. Jadi mempengaruhi ya. Sampai berapa persen, Mbak, kalau boleh tahu? Jadi ngaruhnya begini, karena pendapatan yang paling besar tuh datangnya dari souvenir. Nah, ketika pandemi, orang cenderung menikah dalam jumlah yang sedikit. Dan itu dibatasin banget kan? Dibatasin banget, sehingga itu tentu mempengaruhi omset dari segi tadi itu. Lebih dari berapa persen? Ada 70% lebih. Ada kali ya, ada ya, dari situ ada. Oke. Jadi benar-benar kalau orang bilang mungkin
memang pebisnis pada saat pandemi ada yang suffer itu benar-benar derita banget ya. Karena memang Lumayan, bisnis sampai lumayan. 70-80. Lumayan, Mungkin ada lumayan. juga teman saya kemarin cerita bisnis even sampai 100% sampai dia minus. Iya. Jadi artinya memang ini kena juga pengaruh berarti ya, Mbak. Ya? Kena, Nah, tentu sekarang saja saya mau kena. tanya gini, Mbak Bril. Mbak Bril kan namanya kita bisnis kan otomatis kan harus kreatif ya gitu ya. Nah, Mbak Bril saya mau tanya, ketika terjadi pandemi, apa yang seorang pebisnis Bril Souvenir ini lakukan? Mbak Bril melakukan apa gitu ya? Oke, jadi memang itu PR ya. Ya. PR mungkin semua pelaku bisnis ya ketika pandemi ini. Kalau saya karena tadi pendapatan dari souvenir itu berkurang, Yes. saya mencoba switch ke yang lain. Oh, diversifikasi produk. Gitu ya, diversifikasi produk. Oke, Oke. oke. Hah? Jadi kebetulan 3 tahun yang lalu saya tuh punya hobi baru, hobinya menggambar. Tadinya nggak bisa gambar. Tadinya Hobi menggambar dari mana nih? Dari karena pandemi atau apa nih? mungkin pandemi itu membuat saya jadi semakin rajin gambar ya. Mungkin ya. Yes, Jadi yes. Oke. 3 tahun lalu saya mulai melukis tepatnya. Sampai oke. sekarang nggak bisa gambar sih. Oke. Tapi kalau Melukis melukis ya, ya, oke. saya mencoba belajar cat air. Oke. Nah, lama-lama hobi saya itu saya coba untuk monetisasi. Oke. Saya bikin berbagai macam produk print. Ini misalnya Print ya? Berarti ini scarf. print ya? Jadi Oh, ini tuh scarf ini, ini oke. hasil dari gambar, Wow. dari gambaran saya. Keren. Terus diedit-edit dikit lah ya, belajar ya Allah, belajar dari nol. Guys, keren loh guys ini. Belajar dari nol semuanya. Yes, ini scarf ya. Ada apa hijab juga ya kata tadi Mbak Ria? Ya, jadi ini kalau untuk yang berjilbab biasanya kan tidak sukanya yang polos-polos, itu ada. Keren. Dan ini nggak luntur ya Mbak Bri? Nggak. Woi, Nggak keren loh luntur. guys. Ini warnanya milenial banget. Ini anak-anak Gonjreng. muda bisa pakai sekali ini. Gonjreng. Keren loh, keren Mbak. Keren. Nah, jadi Mbak Bril masuk ke print apa? Printed bahasanya produk. apa? Printed produk ya, printed printed produk. produk, ya. Dan ini bahannya apa aja Mbak? Selain bahan seperti ini yang bahan, ada apa lagi di printed produk Kalau saya itu? bikin scarf, kemudian oke. saya ada tas. Tas juga, Saya nggak oke. buat contoh ya, ada Nah. tas. Kemudian saya masker. Nah, ketika pandemi, Maskernya mana? Kayak gini, Mbak contohnya Bri? ya, aduh, maaf. Oh, I see. Ini contohnya satu. oke. Kemudian Oke. ada lagi. Jadi Oh, kalau oke. masker dan tas itu saya bekerja sama Tokomi. Jadi saya ada toko. Maksudnya Tokomi? Jadi saya ada toko Aha. di Tokomi. Jadi kalau teman-teman mau lihat di Oh, namanya Tokomi. tokomi.co.id Oh, Tokomi.co.id. /Bril Project. Itu ada di Instagram berarti ya? Ada. Tokomi.co.id /Bril Project. Bril Project. Oke, guys, nanti kita masuk juga di bawah. Itu ya. banyak banget, mau scarf, mau tas, lipat. Tadi dengar ada mug juga ya, gelas segala Ada macam ada juga. mug, macam-macam. Wow. Macam-macam. Nah, sekarang yang mau saya tanya gini, Mbak Bril itu belajar sendiri atau bagaimana ya? Artinya kok bisa Mbak punya apa ya? Karena saya sendiri untuk melukis juga cuman ini doang, cuman ada impian doang nggak bisa. Nah, kenapa Mbak Bril bisa melakukan itu? Maksudnya apa sih yang dilakukan oleh Mbak Bril? Apakah belajar sendiri atau kursus lagi kayak tadi atau gimana Mbak Bril? Itu Tuhan yang ngebimbing banget ya kalau soal melukis. Karena gini, saya itu nggak kursus. Kalau melukis nggak Berarti kursus. otodidak. Oh, keren, guys. Mungkin begini, saya tuh punya kebiasaan yang nggak tahu ini bagus atau enggak, saya nggak Oke. tahu. Kalau udah suka tuh ngulik. Oh, jadi kayaknya mau kalau udah suka tuh kayak mau berdalam terus gitu ya? Ngulik nggak tersadar ya. Jadi misalnya saya lagi suka ngelukis cat air, itu bisa seharian tuh ngelukis cat air. Wow. Nah awalnya Ulet sih cuma berarti namanya ya? Ngulik tuh Nggak ulet ya? tahu. Tekun? Iya, ya. Kayaknya tekun, itu tekun bahasanya. Bahasa Nggak tahu Indonesia sih, ngulik tekun. mungkin ya, oke. Nah dari situlah jadi termasuk soal desain kan saya nol, saya kan backgroundnya Bukan dari ini kan, waktu kan jurnalis dari jurnalis gitu ya? ya. Wow. Aduh gimana sih cara mengubah background, misalnya kan kalau gambar kan di kertas ya, Iya, benar. untuk menjadi sebuah gambar yang bisa ini kan harus diolah desain kan, Setuju, Photoshop setuju. sama segala macam. Belajar Saya nggak- Photoshop. saya nggak bisa. Nggak, tapi maksudnya ternyata kalau saya aja bisa, pasti semua orang bisa. Saya tuh gaptek lah. Setuju. Nah, ini kata-kata quote-nya keluar. Jadi kalau Mbak Bril aja bisa, yang memang kata tadi gaptek, yang dia juga bukan backgroundnya juga sebelumnya orang jurnalis, tapi dia bisa membuat printing dan ide melukis, teman-teman juga pasti bisa. Jadi ketika teman-teman saat ini mau berbisnis, lu jangan fokus sama kelemahan. Aduh, gua nggak bisa, gua bukan ada background. Contoh Mbak Bril, dia melakukan, oh enggak, lagi pandemi, gua harus berubah pikiran, gua harus coba diversifikasi produk. Jadilah ini. Nah, sekarang ini harga berapa Mbak Bril kalau boleh tahu? Oke, jadi lagi-lagi tergantung bahan ya. Iya, Kalau iya. scarf ini Paling minim lah, minim 190. sampai 190 paling
minim. Yang tertinggi berapa harganya? Kalau yang tertinggi 220. Itu scarf ya? Scarf. Kalau tas itu macam-macam ada. paling Tas minim ya, sama tertinggi? paling rendah itu 120, 120, oke, sampai paling tinggi 400. Dan itu ada semua di tadi tokomi.co.id/Bril Project. Ada di situ ya? Ada harga dan produknya. Ada. Guys, nanti nggak usah khawatir, di bawah ada captionnya, nanti lu tulis saja. Di situ ada. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, Mbak Bril. Ini kan juga ada model kayak begini juga. Ini Yeah. buat apa dijadiin satu dengan sabun tadi? Bril souvenir ini apa nih? Oh iya bener Mas. Jadi itu cara saya untuk ini ya, untuk tetap hidup secara bisnis. Jadi mengcombine antara yang ini dengan yang ini. Dikolaborasi jadinya Betul. ya. Nah, karena permintaan untuk souvenir nikahan menurun, tetapi ternyata keinginan orang untuk ngasih gift, untuk ngasih hadiah itu tetap tinggi. Tetap tinggi, misalkan buat acara-acara apa tuh Mbak Bril selama ini? Misalnya gini, saya terakhir kali tuh ada klien, dia pensiun. Oh, pensiun, oke. Seorang bapak pensiun. Dia ingin memberikan tanda kasih untuk teman-teman sekantor. Nah, dia minta waktu itu satu paket. Satu paket kayak begini. Jadi saya bikinkan waktu itu scarf sama sabun gitu. Wow, keren. Idenya Ini keren. sih, lumayan. Ini kisaran ya. berapa kalau gini? Kalau di double gini kisaran berapa? Ini Jadi satu sekitar paket? ini 250 sampai 350. 200-300. Jadi buat teman-teman yang memang lu mau desain atau memang kan lu mau ngasih hadiah lah buat orang yang terkasih yang lu sayang, lu boleh nih, kayak ini keren loh. Sabun ya, jangkanya panjang, bisa setahunan tadi kan Mbak bilang. Dan ini juga jangka panjang karena kan ini di printing. Dan ini spesial karena kan dia nggak ada di Oh ya, Mas bisa custom. Bisa custom juga. Bisa. Oh, jadi misalkan Ada klien tulisan ngasih, misalnya, ada tulisan, aku mau dong bikinnya ada tulisannya tulisannya gitu ya. nama sendiri atau Nah, apa nama komunitas gitu tuh. Bisa. Guys, nah udah lu jangan lama-lama ya. Lu lihat aja nanti tayangin, lu lihat nanti gambar-gambarnya di IG-nya, nanti bisa lu lihat. Dan langsung hubungin DM aja langsung ke Mbak Bril langsung ya. Oke. Mbak Bril, nah sekarang saya tanya, ini kan Mbak Bril sudah banyak usaha. Nah sekarang saya mau tahu gini, jatuh bangunnya sebenarnya dari awal ketika bisnis itu ada nggak sih? Karena yang saya tahu bisnis itu orang-orang bilang pasti ada jatuh bangun, pasti ada gagal, kita harus banyak bayar harga, bla 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 segala macam. Nah itu benar nggak sih, dan itu apa yang terjadi sama Mbak Bril? Ada banget. Okay. Tadi kita bilang waktu itu ya pandemi ya. Yes. Ketika masuk pandemi sampai 70% gitu ya, itu berarti income drop ya? Drop banget. Dan saya harus nge-cut karyawan kan. Jadi saya ada Karyawan ada berapa orang kalau betul? Nggak banyak, tapi ketika masuk pandemi itu saya stop dulu ya. saya dirumahkan dulu lah ya. Saya rumahin dulu. Karena nggak ada omset juga kan? Nggak ada omset ya, maksudnya saya bayar pakai apa gitu kan. Tapi ketika ada orderan yang lumayan, saya kasih tolong dong kerjain gitu. Oh, jadi nggak yang bayar order aja gitu ya. Oke. Intinya tetap Mbak Bril ingin memberikan berbagi juga lah kepada yang lain juga. Karena kan ya udah dekat ya sama karyawan saya. Dia punya keluarga juga gitu. Jadi memang kalau jatuh banget ketika pandemi memang jatuh. Dan seorang pebisnis kalau jatuh bangun gitu, apakah dia harus berhenti atau gimana, Mbak Bril? Oh udah, gue nggak mau lagi bisnis, capek ternyata. Sempet sih mikir gitu ya. Oh gitu. tapi nggak lama. Tapi gini sampai kapan ya ini ekonomi kayak begini ya gitu ya. Oke, tapi itu tadi saya mulai cari lagi kayak gimana caranya. Oh, dapat di bundling, di apa. Jadi kreatif itu harus penting ya. Seorang pebisnis itu harus benar-benar kreatif, berpikir out of the box berarti. Saya rasa iya ya. Yes. Pantang menyerah mungkin ya. Pantang menyerah, think out of the box. Jadi buat teman-teman ya, jadi kayak tadi kenapa gue tanya sama Mbak Bril ketika lagi pandemi kayak gimana, karena nggak Mbak Bril doang yang ngalamin, semua pebisnis almost itu mengalami ini semua sampai dengan sekarang mungkin masih ada berdarah-berdarah ya. Nah jadi buat teman-teman yang ingin mau berbisnis, ingat lu harus tekun, lu harus berpikir think out of the box ya, lu jangan berpikir kesulitan tapi lu harus cari solusi. Mbak Bril ini memberikan solusi luar biasa, dia langsung belajar yang tadi dia nggak bisa, dia langsung mengadakan bundling dari sabun dengan printingnya, itu keren banget. Nah dan ini kenapa ini keren loh, ini kan satu-satunya, jadi lu bisa membuat apa ya, ibaratnya hadiah yang memang nggak pasaran, betul ya Mbak Bril ya. Nah sekarang Mbak Bril saya tanya gini, Mbak Bril saat ini sudah merasa sukses belum? Kalau dari segi kalau standar sukses itu dari pendapatan tentu saja belum ya. Belum ya. Nah menurut kriteria sukses menurut Mbak Bril itu apa? Kriterianya seorang Bril souvenir menganggap dia, oh saya sukses nih, itu seperti apa? Nggak boleh tahu. Boleh di-share nggak?
Suksesnya seorang Mbak Bril itu apa? Kalau apa? Kalau udah apa? Kalau apa gitu? Kalau misalnya produk saya bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu kalau menurut saya itu. Kemudian bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Kalau menurut saya itu sukses. Itu kalau ditanyakan ke saya, apakah sudah sukses? Tentu saja belum, karena pertama jangkauan saya juga masih kurang jauh. Itu yang harus mungkin jadi PR saya kalau saya ingin lebih sukses. Nah sekarang sambil nyambung pertanyaan berikutnya adalah Mbak Bril bisnis ini, Bril Souvenir sama printing ini mau dibawa seperti apa 5 tahun ke depan? Ada gambaran apa bisnis ini? Akan sebesar apa nih Mbak Bril? 5 tahun ke depan ya? Iya, 5 tahun ke depan. Pengennya sih sebetulnya punya toko ya, pengennya gitu ya. Itu kayaknya seperti itu ya, iya, punya toko biar orang bisa ngeliat semua langsung gitu. Iya. Oke. Oh iya, saya punya mimpi sebenarnya. Saya Apa punya tuh mimpi. mimpinya? Ini sering saya omongin sama teman-teman saya yang sama-sama merintis gitu ya, Oke, bisnis. ya. Aku tuh pengen banget ya, suatu saat nih aku punya toko sabun nggak jauh dari Menara Eiffel. Karena kan ini sabunnya sabun Prancis ya, berarti Eropa ya kayak gitu. Yes. Kayaknya di suatu saat akan ada toko Bril Souvenir di. Amin. Kita doain itu mimpi ya. Itu mimpi harus nggak apa? Mimpi itu harus tinggi guys. Ketika lu nggak mau bermimpi ya lo jadi orang miskin. Mimpi aja nggak berani ya. Mbak Bril kita support ya. Kita aminkan biar kita juga punya bisnis sukses juga. Jangan cuma di Menara Eiffel tapi semua di tempat di Paris ada semua ya. Amin. Tapi tetap bercanda ya. Iya. Jangan bercanda. Oh iya, diaminkan ya. Diaminkan. Oke. Nah, Mbak Bril, sekarang pertanyaan saya selanjutnya gini. Selanjutnya mau saya tanya, Mbak Bril saat ini bentuk support keluarga itu seperti apa sih kalau boleh tahu terhadap bisnis ini? Tadinya kan karyawan, wanita karir, terus sekarang jadi berbisnis. Besar banget ya. Besar banget ya. Besar banget. Jadi kebetulan saya tuh di rumah juga nggak punya pembantu, nggak punya ART, jadi memang semua dikerjakan sendiri. Tapi kalau dari suami saya sangat support. Jadi misalnya ketika saya harus ada ketemu klien atau di mana gitu ya, dia sangat sportif. Jadi kalau dari suami itu, kalau dari orang tua, kebetulan ibu saya sudah almarhum, tapi salah satu supporter saya justru ibu. Jadi dulu sebelum ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu. Sebelum ibu saya meninggal, saya setiap dapat orderan saya WA. Atau telepon. Ibu, alhamdulillah aku dapat segini gitu ya. Meskipun ordernya dikit gitu ya, tapi seorang ibu mungkin dia alhamdulillah. Bahagia dong, lihat anaknya, senang, wah dia bangga. Dia itu selalu dikasih tahu ke ibu, selalu sampai sekarang. Tapi ini ya sampai sekarang rahasia sih sebenarnya. Kalau yang baik, nggak apa-apa, diceritakan aja kalau yang baik. Sampai sekarang kalau dapat order, saya WA ke nomor ibu saya yang sudah almarhum. Jadi nomornya tuh masih ada. Saya tahu, ibu alhamdulillah. Aku dapat order gitu. Luar biasa ya guys. Jadi ini ya, ketika support keluarga, terus kemudian orang tua ya, ibu gitu ya, ketika lo merasa saat ini bisnis lo jalan baik ya, lo ingat sama orang tua lo, karena dia mendoakan. Bener ya, setuju ya Mbak? Pasti orang tua kita mendoakan. Yang paling mendoakan kita tuh orang tua ya. Dan Mbak Bril pasti yakin ini bisnis sudah berjalan di 6 tahun juga 2 orang tua ya Mbak Bril. Banget. Guys, ingat ya, lo yang belum bisa nyari duit sendiri, lo jangan durhaka sama orang tua ya. Belum nyari duit aja udah durhaka, nggak bisa nyari duit. Lo harus minta banyak doa, dan seperti Mbak Bril ini keren banget. Jadi selalu ingat dengan orang tuanya, terus kemudian setiap ada omset, dapat orderan walaupun nggak besar, tetap memberikan informasi kepada orang tuanya sebagai bentuk kebahagiaan. Dan itu orang tua sebenarnya nggak perlu uang yang banyak, tapi tadi di informasi seperti itu senang banget. Pasti Mbak Bril ya. Nah, kayak Mbak Bril, sekarang pertanyaan saya selanjutnya nih, Mbak Bril ada nggak sih impian dari bisnis ini yang mungkin belum tercapai, tapi Mbak Bril mau berikan itu kepada keluarga? Apa sih kalau boleh tahu? Ada nggak sih yang belum dicapai tapi mau dicapai dari hasil bisnis ini? Kalau sekarang saya ada keinginan yang menjadi motivasi saya untuk lebih berbisnis adalah saya ingin ngasih contoh kepada anak saya. Jadi saya punya anak satu, anak saya satu cowok, masih umur 12 tahun. Saya ingin banget ngasih contoh sama anak saya bahwa kita nggak boleh gampang menyerah, nilai-nilai seperti itu loh. Kita nggak boleh gampang menyerah. Dari bisnis ini kamu bisa belajar, kita bisa melihat bahwa untuk mencapai ini kita ada tahap gitu ya. Kadang jatuh, kadang ini kayak gitulah. Jadi kalau misal dibilang itu impian ya, itu tujuan yang membuat saya semangat, mungkin itu. Dan mungkin ya bisnis ini juga bisa dialihkan ke anak
Mungkin dia kalau nanti Kenapa menjadi besar tidak? ya, insya Allah ya. Kan artinya walaupun laki-laki nggak Oh, ini iya. juga dong, Oh, bisnis iya, juga iya. oke lah gitu Iya, kan, iya. nggak harus perempuan gitu. Betul, 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 Oke, betul. Mbak Bril, pertanyaan terakhir buat teman-teman, kasih dong tips bagaimana memulai bisnis ya dari awal supaya mengurangi kegagalan. Apa sih yang harus dipersiapin sih dari awal gitu ya? Mental atau apa, modal atau apa-apalah. Iya, kalau dibilang bahwa kalau dibilang bahwa yang paling utama adalah mental, Iya. kayaknya benar. Oke. Itu mental. Mental berarti pertama kali Mental. harus ya? Jadi kalau ya mental tadi- kayak gimana tuh? Tadi pantang menyerah ya. Oh, oke, Jatuh, bangun lagi. bangun lagi. Ya, jatuh lagi. bangun lagi. Ya gitulah. Kemudian kreatif. Oh, kedua kreatif. Don't stop moving itu paling, Don't kalau menurut stop saya moving. selalu Oke. pegang prinsip itu, don't stop moving. Jadi ketika kita sejatuh-jatuh apapun tetap aja gerak, tetap aja melakukan apa, tetap jangan kita langsung diam, Langsung down terus patah kemudian semangat. baper. Ya mungkin kadang-kadang ini gampang diomongin tapi susah dilakukan. Tapi prinsip saya dapat dari seseorang juga Iya, bahwa iya. dalam hidup itu don't stop moving. Terus aja bergerak. Don't stop moving. Jadi pertama mental, pantang menyerah. Kedua apa tadi Mbak harus pokoknya harus Kreatif. Dan yang ketiga adalah don't stop moving. Ada lagi Mbak yang lain? Udah. Oke guys, thank you banget loh Mbak Bril ya. Banyak ilmu-ilmu practitioner ya yang diberikan oleh Mbak Bril. Jadi bukan hanya teori tapi Mbak Bril melakukan sendiri ya. Hasil dari dia dulu banyak bertemu berinteraksi dengan para pebisnis ya wanita. Dia sekarang ngerasain nih Mbak Bril. Ternyata this is business gitu kan. This is the real business. Jadi teman-teman harus siap up, naik, harus siap juga down. Harus siap terima omset juga harus siap rugi. Betul ya Mbak Bril Betul. ya? Oke guys, thank you banget sudah ikutin channel YouTube kami. Thank you banget dan jangan lupa di like, subscribe ya, jangan lupa like dan subscribe. Karena kenapa bisa dapat informasi yang terbaik tentang para pebisnis. Oke, thank you Mbak Bril, thank you Thank banget. you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pebisnis.